Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333240132 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024, kelompok 25 Statistika 1. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh para asisten laboratorium mengenai distribusi probabilitas. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan itu menggunakan dua software, yaitu software Excel dan RStudio. Oke, jadi pertama-tama saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Untuk yang soal yang pertama, itu dia terdapat rata-rata 2 kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat 2 kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Jadi, pada soal pertama itu kita kan diminta untuk menghitung peluang adanya jumlah kesalahan cetak tertentu dalam sejumlah halaman buku. Nah, jadi karakteristik soal ini adalah penghitungan kejadian yang jarang dan independen dalam interval waktu atau ruang tertentu. Nah, jadi distribusi Poisson itu cocok digunakan untuk memodelkan kejadian seperti ini. Karena di mana rata-rata kesalahan itu diketahui dan ingin tahu peluang tepat sejumlah kesalahan terjadi dalam waktu interval yang lebih besar, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk soal nomor 2 itu peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut itu merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Oke. Jadi untuk soal kedua itu dia akan menanyakan peluang terjadinya keberhasilan K dalam urutan percobaan, yaitu pembelian televisi berwarna ke-5 yang terjadi pada pembelian ke-10. Distribusi binomial negatif khusus itu dia cocok dipakai untuk menghitung peluang pada jumlah percobaan sampai terjadi keberhasilan ke K. Jadi ini tuh berbeda dengan distribusi binomial biasa yang menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tetap. Karena fokusnya itu pada lokasi keberhasilan K. Jadi intinya distribusi binomial negatif itu tepat digunakan untuk soal nomor 2 ini. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 itu dia sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apakah ada 4 orang terpilih secara acak hingga probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu? Oke, jadi soal ketiga itu kan berhubungan dengan probabilitas jumlah orang yang memenuhi kriteria dari sekumpulan percobaan dengan hasil 2 kemungkinan, yaitu pergi ke dokter gigi ataupun tidak. Nah, di sini itu percobaan dilakukan secara independen dengan probabilitas keberhasilan yang tetap. Distribusi binomial itu dia merupakan distribusi yang menangani kasus dengan kondisi seperti ini, yaitu dia menghitung peluang munculnya sejumlah keberhasilan tertentu dalam jumlah percobaan N yang telah digunakan. Oke, itu buat yang soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 itu kan dia membahas mengenai dalam sebuah kotak itu terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Oke. Jadi pada soal keempat itu kita ngambil sampel dari sebuah populasi terbatas yang berisi objek dengan 2 kategori, yaitu bola merah dan bola bukan merah, tanpa pengembalian. Nah, distribusi hipergeometrik itu dipakai untuk menghitung probabilitas jumlah objek dari satu kategori tertentu yang terambil dalam sampel yang diambil secara acak dari populasi terbatas. Nah, jadi distribusi ini tuh berbeda dengan binomial yang mengasumsikan bahwa pengambilan dengan pengembalian. Maka dari itu distribusi hipergeometrik itu cocok digunakan untuk soal nomor 4 ini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman kita akan ngerjain dari nomor 1 dulu. Sebenarnya di sini semua datanya udah saya masukkan, cuman akan tetap saya jelaskan. Jadi untuk yang pertama itu kan dia distribusi Poisson ya. Nah, di sini kan dia jadi di soal itu dia ngebahas dengan rata-rata 2,8 kesalahan cetak, berarti mana di 2,8. Terus juga dia juga menghitung peluang untuk mendapatkan 2 kesalahan cetak di 7 halaman buku, berarti dia X-nya 2. Nah, dia kalau misalnya ngitung distribusi probabilitas itu kita memakai kumulatifnya false seperti ini. Nah, langsung aja di hasilnya kita langsung pakai formula Poisson disk namanya. Terus di sini kan ada bacaan mean, kita pilih meannya, kita pilih X-nya, kemudian kita pilih meannya, kemudian kita pilih kumulatifnya yang false. Nah, nanti hasilnya ada di angka 0,238. Oke.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu distribusi binomial negatif. Itu jadi soal kedua kan di sini probabilitas pembelian televisi berwarnanya tuh ada di 0,3 kan, benar. Terus yang dihitung tuh adalah peluang pembelian televisi ke 10, berarti X-nya 10. Terus yang merupakan televisi berwarna kelima. Jadi untuk K-nya sama number ini itu pilihnya 5. Nah, langsung aja kumulatifnya tetap false. Soalnya kita hitung hasilnya pakai nih next binom ini. Nah, terus di sini dikasih tahu apa aja yang harus kita input. Pertama yang number ini, kemudian ada K-nya, kemudian ada probability-nya, dan ada kumulatifnya yang false. Nah, dapet deh kita di angka 0,05, mungkin lebih tepatnya di angka 0,051 seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 3 yaitu distribusi binomial, itu kan di sini soalnya itu dia terkait survei kebersihan gigi ya kan, dimana 3 dari 4 orang itu sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Nah, kita tuh kan menghitung peluang dari 4 orang yang dipilih secara acak gitu kan, berarti trialsnya di 4. Nah, 2 diantara itu sudah pergi ke dokter gigi, berarti di number C-nya dia 2. Terus untuk probability-nya, peluangnya itu kita masukkan aja di angka 0,75. Kumulatifnya tetap false. Terus langsung aja kita hitung pakai menggunakan binom di sini, lalu number, kemudian trial, dan probability terakhir dia kumulatifnya false. Nah, dapet deh di angka 0,21094 seperti itu. Nih, kayak gini. Kemudian untuk yang nomor keempat, distribusi hipergeometrik itu, jadi kan soalnya itu dia ngebahas mengenai pengambilan bola dari sebuah kotak yang terdiri dari 7 bola, berarti number popnya ada di angka 7. Dimana 3 diantara itu berwarna merah, berarti 3 diantaranya dia berwarna merah. Ini di sini sampel. Jika diambil secara acak 3 bola, oke, diambilnya 3 bola nih. Diambilnya 3 bola. Saya menghitung peluang untuk mendapatkan 1 bola merah menggunakan distribusi hipergeometrik. Jadi dia pengen untuk mendapatkan 1 bola warna merah kan di sampelnya, berarti tulis S. Untuk kumulatifnya tetap false. Langsung aja kita pakai rumus ini Hypigom test. Nah, itu langsung aja sampel S-nya dipilih, number sample, population, number pop, sama kumulatif yang false. Nah, udah deh dapet. Berarti nomor 1 jawabannya ada di angka 0,238, nomor 2 ada di angka 0,051, nomor 3 ada di angka 0,211, dan nomor 4 ada di angka 0,514. Nah, di sini kita langsung menggunakan software kedua yaitu RStudio. Nah, jadi sebelum kita menggunakan RStudio, kita tuh harus membiasakan untuk menginstal package dan mengaktifkan package. Ya udah, langsung aja kita install package-nya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti udah terinstall. Kemudian kita beralih ke soal nomor 1 terlebih dahulu. Soal nomor 1 kan dia membahas mengenai distribusi Poisson ya. Nah, di sini ada keterangan, jadi rata-rata kesalahan untuk 7 halaman, berarti di sini lambdanya 2 banding 5 untuk 7. Nah, kemudian di sini ada jumlah kesalahan yang ingin dicari. Jumlah kesalahan yang ingin dicari itu ada di angka 2, kayak gitu. Terus sisanya ya tinggal di running aja biar ketemu hasilnya. Nah, hasilnya ada di angka 0,238. Kemudian kita akan beralih ke soal selanjutnya yaitu binomial negatif. Nah, di sini dia ada keterangan K, X sama P-nya. Jadi, K-nya ini angka 5 itu dia merupakan jumlah kegagalan. Kalau misalnya 10 dia merupakan jumlah sukses, dan 0,3 itu dia merupakan peluang kejadian sukses. Nah, langsung aja kita run. Ini nanti dapat hasilnya di sini. Nah, kemudian untuk nomor ini nomor berapa? Untuk nomor 3 itu dia bahasnya masih sama ya, binomial. Jadi sini ada N, ada P, ada X. Terus 4 ini dia total semua percobaan, 0,75 itu dia kejadian sukses, sama 2-nya itu jumlah sukses yang diharapkan. Oke, tinggal di
running aja biar ketemu nilai distribusi binomialnya. Oke, udah ketemu ya. Kemudian kita beralih ke distribusi hypergeometrik. Jadi di sini ada N, ada K, ada N juga sama X. Ada N besar dan N kecil. Jadi yang pertama itu kita input jumlah sukses dalam populasi yang udah ke dokter. 7 kan. Nah, kemudian dia ada jumlah perusahaan yang membagikan video. Tuh. Yang ketiga adalah jumlah sampel yang diambil. Kemudian yang keempat, jumlah sukses yang diharapkan data sampai nah ini pokoknya. Data sampel maksudnya. Oke. Langsung aja kita running biar ketemu nilai hipergeometriknya. Jadi di sini ketemu ya. Di sini untuk distribusi Poissonnya dia ada di angka 0,238. Kalau misalnya binomial negatif ada di angka 0,051. Kalau misalnya binomial dia ada di angka 0,21. Kalau misalnya hypergeometrik dia ada di angka 0,21 juga. Jadi sebenarnya angkanya itu sama dengan yang ada di Excel. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.